ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Terjaganya iman, diberikannya kesehatan, diberikannya kemampuan untuk melakukan pendekatan dengan segala macam bentuk amal salih adalah nikmat besar yang tidak akan pernah la yusawi alaiha ahad, la yusawi alaiha syai', tidak akan pernah ada yang sebanding dengannya. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan tentu umatnya yang istiqamah dalam mengamal sunnahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari para sahabat ilmu didapat karena sejatinya mereka adalah jembatan yang menjembatani antara generasi berikut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tak heran jika dalam beberapa kesempatan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak, menasihati secara khusus sahabat tertentu, dan di sisi lain beliau menyampaikannya di khalayak ramai. Adalah sebuah riwayat yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warda. Beliau mengatakan, atani Jibril alaihi salam, datang Jibril kepada aku. Dan Jibril datang dalam riwayat dalam dua keadaan. Yang keadaan pertama kita tahu dengan wujud aslinya, lahu sittumi'atu janah, dia memiliki 600 sayap dan satu sayapnya yasuddul ufuq, mampu menutup cakrawala. Dan malaikat bersayap seperti yang Allah katakan dalam Quran di surah Fatir ayat pertama. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusula uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha. Kata Allah Subhanahu wa taala demikian, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi yang sebelumnya tidak pernah ada dan menjadikan malaikat sebagai delegasi Allah Subhanahu wa taala, pemilik sayap 2, 3, 4, dan Allah Maha mampu menggandakan, menambahkan bilangan tersebut. Dan malaikat Jibril adalah panglimanya para malaikat. Ini wujud pertama. Wujud yang kedua, tatkala ia berubah menjadi sosok laki-laki, fatamassala laha basharan sawiyya, yang Allah katakan. Dan ini Jibril alaihi salam datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril alaihi salam faqala ya Muhammad, dan ia berwasiat, ia memberikan pesan kepadaku, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, hiduplah sesukamu, tapi ingat engkau akan mati. Ini nasihat bukan hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'anna fil muqaddam lir Rasul. Kendati kita tahu yang pertama kali adalah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi lahu wa li ummatihi jami'an, untuknya dan untuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ish ma syi'ta. Hiduplah sesukamu. Ada orang yang tidak pernah mau diatur, ada orang yang tidak mau tunduk kepada ketentuan Allah, ada orang yang tidak mau diberikan arahan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta, hiduplah sesukamu. Tapi ingat, fa innaka mayyitun. Allah katakan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34. Apa kata Rasul sallallahu, apa kata Allah Subhanahu wa taala?
Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW ini, Allah mengingatkan Rasulnya, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Tidak pernah aku ciptakan manusia sebelummu, wahai Muhammad SAW. Mereka kekal, enggak ada yang kekal. Jika engkau meninggal, jika engkau wafat, jika engkau mati, afahumul khalidun, fahumul khalidun, apakah mereka kemudian akan kekal? Jika Rasulullah SAW khairul bashar, khairul khalaik wal anam, sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala, ia wafat, ia meninggal dunia. Bagaimana dengan kita? Aish ma syi'ta. Itu kata Jibril alaihi salam kepada beliau. Dan kita tahu track record beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan ibadah. Malamnya adalah waktu untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya adalah semangat untuk mendakwahkan ajaran Allah. Di malam hari qumil laila illa qalila. Di siang harinya qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Silahkan Anda mau jungkir balik, Anda mau salto dalam hidup ini. Apapun yang kita mau lakukan di dunia ini, fa innaka mayyitun. Ingat itu. Itu yang menjadi garis bawah. Silahkan saja kita mau berbuat sesukanya, bercakap sesukanya, bertutur sesukanya, melakukan tweet sesukanya, memposting sesukanya, silahkan. Fa innaka mayyitun, itu catatannya. Nasihat yang kedua Rasulullah SAW sebenarnya dan ketiga ini sama. Intinya adalah apa yang dikatakan oleh Imam Ad-Daqqaq. Barang siapa yang mengingat kematian, kata beliau, maka akan datang kepada tiga hal. Yang pertama adalah ta'jilu taubah, dan ini disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Orang yang ingat mati, dia akan diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menyegerakan taubat. Lalit taswif, tidak untuk mengulur-ulur dan menunda-nunda. Yang kedua yang akan didapat oleh orang yang selalu mengingat kematian, bahwa dia akan berpisah dengan dunia ini, maka sesungguhnya apa yang beliau sampaikan adalah yang kedua, seorang akan hidup hatinya. Dan yang ketiga, beliau Al-Imam Ad-Daqqaq rahimahullahu taala mengatakan orang yang mengingat mati nasyatun fil ibadah, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semangat untuk beribadah. Karena dia tahu bahwa sesungguhnya tidak ada yang menggaransi sama sekali apakah ia akan hidup sampai besok. Ini ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, hanya saja kita sering lupa bahwasanya kita sungguh-sungguh untuk hidup nikmat, tapi lupa bagaimana cara menyiapkan mati yang nikmat. Kita sungguh-sungguh untuk hidup yang enak, tapi kita lupa untuk mempersiapkan mati yang enak. Kita lebih fokus kepada hidup di atas tanah dan melupakan persiapan hidup di bawah tanah. Ikhwati billah azakumullahu wa iyyakum, ini nasihat yang pertama Jibril alaihi salam. Yang kedua, tidak berjauhan. Kata beliau alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahbib man syi'ta, dan cintailah, sayangilah sesukamu. Siapapun yang engkau ingin sayangi, sayangi. Siapapun yang engkau ingin cintai, cintai. Fa innaka mufariquh. Yang paling penting Anda ketahui ya Rasul adalah engkau akan berpisah dengannya. Ya. Dengan istrinya Khadijah radhiyallahu anha wa ardaha, dengan istri-istrinya yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam berpisah. Dengan anaknya, bahkan tatkala Fatimah datang di saat beliau mengalami sakaratul maut, apa katanya? Ya abatah, wahai ayahku. Ini Fatimah datang. Kemudian ila Jibril nan'ah, kepada Jibril kami melakukan an-na'yu, yaitu sebuah pelaporan bahwa engkau dalam keadaan seperti ini. Khawatir fillah azanillah wa iyyakum. Siapapun hari ini yang kita sayangi, istri kah, anak-anak kita kah, cucu kita kah, menantu kah, atau siapapun, orang tua kah, fa innaka mufariquh. Kita pasti, kalau tidak mereka duluan, maka pasti kita yang lebih awal. Yakini itu. Maka orang-orang yang diberikan kesembuhan setelah sakit, apapun itu, COVID kah atau apakah, Allah berikan kesempatan untuk hidup kedua kali. Karena sakit adalah sarana kuat untuk mengingat bahwa dia telah dekat dengan kematian sejatinya. Yang ketiga, nasihat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Maka berbuatlah, beramallah sesukamu, dan ketahuilah engkau akan mendapatkan balasannya. Allah katakan di Quran surah 99
di dua ayat terakhir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Tidak ada yang luput dari Allah. La takhfa alaihi khafiyah. Tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita pelaku dosa sudah melupakan rincian di mana, kapan, jam berapa, Allah kemudian mengatakan dalam Al-Qur'an, ahsahullahu wa nahsuh. Allah mencatatnya secara apik kendati kita pelakunya sudah lupa. Sampai orang-orang zalim Allah abadikan dalam Al-Quran di suratul Kahfi. Mereka mengatakan, "Ma hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Kitab catatan amal apa ini? Sampai tidak ada satupun yang luput, tidak ada satupun yang terlewat, tidak ada satupun yang tidak dicatat. Allahu akbar. Ikhwati billah azakumullah wa iyyakum. Wa'mal ma syi'ta. Silakan berbuat, silakan berkomentar, silakan Anda melakukan apapun. Tapi ingat, fa innaka majziyun bih. Dan dua nasihat terakhir kata Jibril alaihi salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Dan ketahuilah kemuliaan seorang mukmin terletak pada terbangunnya ia di waktu malam. Berapa kali provider mengirimi kita SMS yang isinya adalah menjelaskan tentang tarif murah, suara jernih, internet kuat. Kapan? Ya, tengah malam jawabannya. Apa kata Jibril? Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah sungguh kemuliaan seorang mukmin adalah terbangunnya di waktu malam. Dan Allah sudah melansir 1400 tahun lebih yang lalu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian waktu malammu maka bangunlah untuk bertahajud sebagai sebuah ibadah tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala untukmu, dan semoga Allah akan membangkitkanmu pada tempat yang mulia. Kendati ini ayat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam fil muqaddam, sekali lagi pertama kali untuk Rasulullah, tapi wa li ummatihi jami'an. Ayat ini juga akan berdampak mendapatkan kemuliaan bagi umatnya yang melaksanakan wasiat dari Rasul dari Jibril. Wasiat dari Jibril sesuai dengan ayat Allah dalam Al-Qur'an di suratul Isra ini. Ikhwati billah azanillahu wa iyyakum. Dan nasihat terakhir itu kata Jibril alaihi salam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Dan ketahuilah kehormatannya terletak pada ketidakbutuhannya kepada manusia. Artinya bukan dia tidak bersosialisasi, bukan dia tidak bermasyarakat, bukan dia tidak bermuamalah, tapi dalam hal-hal yang penting, segala urusannya dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang tidak melibatkan Allah dalam kehidupannya. Anaknya menagih janji orang tuanya, "Ayah, kapan mau beli sepeda? Hari ini semua teman-teman bersepeda, kapan?" "Ya udah, nanti sore kita berangkat." Lupa mengajarkan bahwa Allah harus dihadirkan pada dialog kita dengan anak kita. Nah, berdoa kepada Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan ayahnya, Allah mudahkan papahnya, dan insya Allah kalau Allah izinkan sore ini kita berangkat. Hadirkan Allah dalam dialog keseharian kita dengan anak-anak kita. Bahkan Rasulullah mengatakan, sampai sandal jepitmu yang putus, mintalah kepada Allah. Karena Allah memiliki sifat as-samadiyah, sifat untuk bergantung hanya kepada Allah, sifat meminta hanya kepada Allah, sifat berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Merasa cukup dari manusia adalah sebuah kehormatan, kata Jibril alaihi salam, wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas. Barakallahu lana wa lakum jami'an bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya jadilah orang-orang yang cerdas seperti yang Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu memuhasabah dirinya dan menyiapkan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Kemudian
Jadilah orang-orang yang mencintai sekedarnya dan mencintai harus dibangun karena Allah. Karena satu di antara 3 hal yang akan menjadikan seseorang mendapatkan nikmatnya beriman kepada Allah adalah wa ayyuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah, dan tidak ia mencintai siapapun kecuali didasari kecintaannya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan yang ketiga, maka bagaimanapun lelahnya kita, bagaimanapun mungkin susahnya kita terbangun di waktu malam, kalau kita meminta kepada Allah agar Allah ringankan, agar Allah mudahkan, agar Allah bantu kita, mudah-mudahan itu menjadi jalan kemuliaan bagi kita. Karena itu ciri seorang mukmin, walaupun hanya 2 rakaat di waktu malam. Dan yang terakhir, maka bersandarlah hanya kepada Allah. Sebaik-baiknya tempat bersandar adalah Allah Jalla Jalaluh. Seperti yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri, man i'tamada 'ala Allah fala malla wala qalla wala dhalla wala zulla. Siapapun yang bersandar kepada Allah, dia tidak akan pernah mengalami kekecewaan, dia tidak akan pernah mengalami kesesatan, dia tidak akan pernah mengalami kekurangan, dan dia pun tidak akan pernah mengalami sesuatu yang disebut dengan kehinaan. Mudah-mudahan kita semua terpelihara dari itu, dan Allah jadikan kita orang-orang yang istiqamah untuk selalu berbuat yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد وعنم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم احفظنا واحفظ أهلنا وأولادنا وذرياتنا من الجنون والجذم والبرص وسيء الأسقام والقرانة اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا امتحانا إلا نجحته ولا عيبا إلا سترته ولا ضالا إلا هديته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم سلمنا والمسلمين في كل مكان وزمان اللهم سلمنا والمسلمين في كل زمان ومكان اللهم ربنا هذا الدعاء ومنك الإجابة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم